Jadi sisi wan prestasi dan penipuan itu berbeda ya. Jadi kalau wan prestasi itu adalah satu hal yang untuk mengingkar janji. Untuk penipuan sendiri sampai sekarang kita belum bisa mengatakan itu hal itu penipuan sebelum adanya putusan pengadilan seperti itu. Ini hanya opini-opini yang menyesatkan. Eh, Seperti itu. Oke. Dan mungkin berawal awalnya seperti apa sih Bang? Mungkin boleh jelaskan dulu Bang secara singkat. Kronologisnya. Awalnya ini adalah klien kami itu sifatnya berteman. Jadi hanya sifat untuk membantu. Jadi tidak ada sifat hal itikat jahat untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum lah ya, yang jahat seperti itu. Oke, tapi di dalam beberapa kesempatan yang lalu pihak penggugat memberikan pernyataan bahwa adanya klien Anda di sini ikut terlibat dalam memberikan sebuah janji di mana bisa meluluskan masuk call dengan GS. Klien kami tidak pernah memberikan janji, hanya sifatnya membantu. Dan yang memberikan janji itu mungkin klien dari penggugat sendiri, mungkin. Tapi secara jujur, klien kami tidak pernah memberikan janji. Seperti itu. Jadi cuma bisa bantu ya? Mungkin bantu apa Bang? Membantu itu karena gini, sistem pertemanan ya. Misalnya, ada nggak sih yang bisa bantu satu peristiwa A untuk meloloskan satu peristiwa B, seperti itu. Jadi tidak ada janji-janji yang memastikan sesuatu hal seperti itu. Terus dengan Jenderal Ahmad itu yang dibilang oleh pihak lainnya Bang? Oh tidak, itu Jenderal Ahmad itu kiasan dari si penggugat sendiri itu. Ahmad itu adalah nama depan si klien kami. Bukan maksudkan untuk Jenderal Ahmad, tidak ada itu. Tapi apakah Adli sendiri tahu gitu di nama dia disematkan sebagai Jenderal Ahmad gitu Bang? Itu opininya si penggugat. Coba tanyakan sama si penggugat. Adlinya sendiri tahu dia Tidak pernah mengatakan ada Jenderal Ahmad, Jenderal B, Jenderal C, tidak ada. Tapi kalau dari statement di mana Adli pernah mengaku bahwa orang terdekat atau saudaranya dari keluarga jenderal juga Tidak ada. Tidak ada. Itu opini yang menyesatkan dari penggugat sendiri itu. Tidak ada. dengan dugaan uang miliaran secara cash, Adli menerima atau tidak? Adli tidak pernah menerima. Adli hanya menyalurkan, hanya memberikan apa yang sesuai dengan keinginan dari si pemilik objek yang disengketakan. Penggugat tidak ada legal standing di objek yang digugatkan. Penggugat itu terlalu berhalusinasi. Jadi penggugat sendiri tidak ada hak di dalam gugatannya, seperti itu. Tapi pengakuan dari pihak penggugat Adli sempat Itu haknya penggugat. Tapi dalam faktualnya, objek yang digugatkan itu bukan milik penggugat. Dan siapa yang digugat tidak ada kepentingan dalam objek dalam gugatan. Ini sama seperti menembak angin. Tidak ada kepentingan di situ. Penggugat ini tidak tahu motifnya bagaimana. Seperti itu. Oke. Di lain sisi, di lain di pidananya si yang merasa korban membuat sebuah laporan di Polres Jaktim dengan melaporkan inisial AG lah katakan, di mana pengakuannya juga di situ klien Anda sudah diperiksa, apakah benar? Benar, sudah diperiksa sebagai saksi. Tapi klien kami sudah mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Itu sudah dikembalikan seluruhnya, bahkan lebih. Bahkan membayar satu administratif pada kantor penggugat sebesar 5 juta. Itu yang diminta oleh penggugat. Mungkin bisa dijabarkan sedikit karena agar tidak bias gitu, pemirsa memahaminya, apa sih yang dikembalikan, memang ada apa Adli yang terima saat itu? Adli memang menerima sebagai fee profesional, itu sebesar 300 juta. Tapi Adli mengembalikan sebesar 500 juta. Apakah itu tidak
sebagai itikat baik. Seperti itu. Jadi penggugat ini terlalu mengada-ngada dengan gugatannya. Sebenarnya ini adalah klausa yang tidak halal. Peruntukan untuk apa? Dari asumsi kami, pendapat kami, penggugat ini ingin menjatuhkan citra Polri yang sedang berbenah. Seperti itu. Jadi tidak ada hal lain yang maksud Adli untuk menjatuhkan, tidak. Dia hanya membantu karena permintaan sebagai teman. Sekarang terlapor sendiri dalam 2 kali panggilan akhirnya naik menjadi sidik. Itu tidak ada pernah datang sampai sekarang, sama yang si penerima uang. Seperti itu. Berarti dalam arti Adli tidak langsung menerima uang saat diberikan? Tidak, pada waktu kejadian itu hanya sopirnya yang suruh mengambil uang untuk menyerahkan kepada saudara I, inisial I. Adli pada waktu itu sedang dalam pekerjaannya, syuting, seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah membantu. Ya. Adli memang sering atau memang bisa untuk membantu dalam case yang ini nih? Tidak, Adli itu sejauh pribadi saya sebagai kuasa hukum juga sebagai teman, dia orang yang baik. Dia hanya membantu, oke, ada ini yang bisa membantu, silakan berhubungan sendiri. Seperti itu. Sedangkan penggugat sendiri yang mengambil uang itu sekitar dalam informasinya itu 4 miliar lebih. Yang sampai di tangan Adli adalah 3,5. Sisanya kemana? Itu pertanyaan sekarang. Saudara penggugat dengan timnya, saudara terlapor juga itu ikut mengambil uang tersebut sebagai objek gugatan, itu ada di Surabaya. Sekarang pertanyaan saya adalah kemana si pemilik uang? Kenapa penggugat ini yang ribut soal objek gugatannya itu? Sebenarnya legal standingnya juga tidak ada. Dia memperjanjikan sesuatu yang tidak ada. Dia menerima sesuatu yang tidak diakuin, ya itu seperti itu. Dia mencoba untuk menjadi superhero, tapi dia playing victim, seperti itu. Dalam arti ini pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter dan menumpang, apa ya istilahnya kalau dalam anak sekarang, pansos. Dia ingin brandingnya Aldi yang mempunyai masalah privasi, masalah keluarga. Dia mencoba mendompleng itu, seakan-akan klien kami ini orang yang sangat bersalah. Nah, namun Adli dalam hal yang tadi kan sudah menjabarkan bahwa dia tidak pernah menjanjikan dan hanya ingin membantu. Menyebut angka nggak sih Bang Adli saat membantu tersebut? Makanya Adli setelah itu bisa menerima 300 juta. Menurut informasi itu angka itu adalah angka kesepakatan. Jadi dari timnya pihak lain menyebutkan kepada klien kami, dan klien kami tinggal mengiyakan apa yang menjadi kehendak pihak lain. Klien kami hanya menerima, oke, kami hanya menyampaikan, seperti itu.